Kalau zaman dulu kan katanya sekretaris itu Jelek bisa ya image-nya jadi, ya, Wak? iya image-nya jelek kayak gitu. Image juga Bener sih. atau enggak tuh sebenarnya? Sebenarnya. Oh bener sebenarnya. Tapi tergantung orangnya juga. Dia lu pesan hotel ya dari Traveloka atau dari apalah itu. Tapi yang apa namanya connecting door. Cie. Iya, anjing, connecting door. Apa kalau misalkan emang mau cari yang kayak gitu ya udah saya dipecat aja, saya cari yang lain, cari yang bisa kerja, yang bisa diajak tidur juga sama bapak, gue bilang gitu. Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul ya. Dan sekarang kita bakal ngebahas profesi yang paling banyak kayaknya orang cari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mayoritas sih cewek nih terkenalnya. Tapi sekarang sih juga udah banyak kayaknya cowok ya. Mungkin kita langsung kenalan aja sama bintang tamu gua pada malam hari ini, anjay. Mungkin boleh kenalan langsung sendiri. Udah ya kameranya yang mana? Yang ini. Yang ini. Halo. Lu temenan sama fotografer masih nyari kamera lu. Bener-bener. Kan ada banyak kok kameranya. Mic-nya apa? Kameranya ada banyak kok. Gue biasa nyanyi ya. Oh sih, oke siap. Jadi nervous. Boleh kenalan dulu, nama, kenalan. Oh ya halo. Nama gue Didi, dia. Dipanggilnya Didi. Dia? Nah. Oh apa nih, kerjaannya apa nih? Sekretaris pak saya. Sekretaris. Saya sekretaris kebetulan. Mau nanya berapa lama? Mau nanya berapa? Emang jarang diajak ngobrol kali ya Anda ya? Jarang diajak ngobrol. Jadi kalau ada yang ngajak ngobrol ya? banyak inisiatifnya tinggi gue. Oke. Sekretaris ya dia? Sekretaris. Di mana tuh sekretaris? Sekarang sekretaris di perusahaan swasta lah. Construction company. Oh gak boleh disebutin ya? Ya gak boleh disebutin. Kenapa tuh? Gak dibayar sama kantor? Iya karena gak dibayar sama kantor ya Wak. Jadi gak usah disebut-sebut lah. Oh apa pengen resign Pokoknya, lagi? Takut banget. Sekretarisnya di kantor kontraksi ya? Berarti Konstruksi, construction. Kalau konstruksi kalau udah hamil melahirkan konstruksi itu ya baru kan ya. pengen dibikin keluar juga kan. Oh iya benar-benar. Bangunannya dikeluarin kan, Iya, material-materialnya benar. dari gudang, sama aja udah. Boleh. Oh sekretaris ya? Udah berapa lama tuh jadi sekretaris? Gue itu sekretaris lebih dari 8 tahun kayaknya. 8 tahun? Wih lama juga tuh, berarti dari tahun Tapi dari 8 tahun itu, lebih dari 8 tahun berapa tahun ya? Gue gak lupa. lebih dari 8 tahun, 9, 10 iya, tuh. 9, 10 gitu. Tapi gue lupa exact berapa lamanya. Tapi di sela-sela gue jadi sekretaris itu, ada pernah gue di apa ya bilangnya? Diperbantukan. Oke. Diperbantukan di beberapa divisi lah. Kayak misalkan, jadi waktu pertama-tama kerja biasanya kalau kantor-kantor kecil itu dia baru sedikit orangnya. Pasti. Terus jadi dia kayak mengkaryakan manusia-manusia yang ada di kantor ya. Memaksimalkan lah ya. Iya benar. Terus jadi kadang-kadang gue bantu finance juga, kadang-kadang gue bantu general support juga gitu. Tapi kemarin itu gue pernah jadi ke site koordinator di project. Jadi gue kebanyakan emang sekretaris tuh project secretary sebenarnya. Jadi benar-benar untuk project. Sebenarnya definisi sekretaris dulu deh apa dah tuh? Jadi sekretaris itu sebenarnya orang yang berada di kerja di satu company, fungsinya adalah sekretaris ya, sekretari gitu. Jadi dia menjaga rahasia-kerahasiaan si atasannya itu. Biasanya kan kalau sekretaris itu 101 lah ya. Jadi satu bos, satu sekretaris. Tapi kalau sekarang banyak yang satu sekretaris dia taking care of kayak 3-4 bosnya gitu. Oh, biar kayak hemat ya biaya perusahaan biar hemat ya, Wak. Kayak gitu. Berarti kalau lu sendiri berapa bos yang lu tanganin? Sekarang?
Gue pengen ngomong sekarang layanin gue gak enak. sekarang gue ada 3. Ah 3? 3. Serius? Oh itu dia sejajar semua jabatannya? Sejajar semua enggak, yang 2 sejajar, yang 1 direktur utama. Oh. Kayak gitu. Jadi kebetulan mereka semua satu lantai, jadi ya sekalian. Didi sekalian ya gitu. Oh iya oke, kayak gitu. Gajinya sekalian juga Pak? Gajinya sekalian juga. Ya lumayan gue banyak dapat pahala gitu kali ya. Oh iya, masa sih yakin? Gak tahu gue. Kayak gitu. Oh gitu, jadi sekretaris berarti emang lu pengen atau nggak sengaja? Sebenarnya awal gue jadi sekretaris tuh dari pertama kali kerja, terus temen tuh kayak ngasih link kerjaan lah ya. Itu kebetulan jadi sekretaris itu. Jadi makanya berkelanjutan sampai sekarang gue jadi sekretaris lagi. Gitu. Karena temen berarti? Awalnya kerja iya di office pertama. Oh. Dibantu lah. Udah berapa kali ganti office lo? Berapa kali ya? Kayaknya lebih dari 5 deh kayaknya, 5 company ya. Dan semuanya itu sekarang enggak tadi lu bilang ada yang manager project. Iya, tapi di site koordinator itu di sama company-nya sama. Oh. Tapi ya itulah makanya dikaryakan kan. Jadi sekretaris, terus gue diperbantukan di site koordinator untuk ngurusin project yang ada di sana lah. Jadi gue dikirim ke site, terus ya ngurusin administrasi segala macam di sana, representatif lah. Kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin gue juga masih bingung gitu ya. Job desk utama sekretaris itu apa sih? Job desk-nya tuh suara gue merdu banget ya Wak. Iya, Gue denger ya. Oh kayak biduan gitu. Kok kayaknya ke-distract sendiri sama suara? Aneh kemarin banget. kayaknya gak ada gituan deh Wak. Ada, Masa? lunya aja di situ kan. Oh gitu ya. Mic-nya bagus. Oh mic-nya bagus ya. Suaranya juga bagus sih. Ya udah ngapa jadi narsis lo? Tadi nanya apa? Job desk utama sebenarnya Job desk utamanya, jadi job desk utamanya itu sebenarnya yang kayak ngebantu si bos itu dalam segala urusannya. Jadi biasanya sekretaris itu dipasangkan ke petinggi perusahaan ya, Iya. direktur utama gitu. Jadi mereka itu kan ya banyak ya mereka membawahi semua divisi itu lah ya, semua manusia-manusia itu laporan ke dia. Jadi kita tuh kayak sebagai middleman-nya. Jadi si bos minta coba mana reportnya, ya udah kita ke divisi 1, 2, 3, 4 kita minta report segala macam kasih ke bos. Ada filing juga. Kadang-kadang kita dikasih berkas dari bank. Segala macam yang benar ya simpennya ini duit nih gitu, ya udah kita yang simpen, kita yang pegang kunci brankas kayak gitu-gitu. Terus juga kadang-kadang disuruh bikin minutes of meeting, terus arrange si bos mau kemana kayak gitu-gitu. Siapa yang mau ketemu sama bos ya ke sekretaris dulu kayak gitu. Sama nggak sama asisten berarti? Sama, nah makanya orang-orang itu jadi ada asisten pribadi. Iya. Personal asisten PA, ada sekretaris. Ini beda. Oh beda tuh tapi. Jadi kebanyakan tuh sekarang di kantor-kantor tuh ya udah lo gua hire aja jadi sekretaris gitu. Tapi si bos itu memperlakukan dia sebagai PA juga, padahal beda. Kalau PA, kalau sekretaris itu yang berhubungan sama kantor lah ya. Oh, urusan kantor lah ya, bukan urusan pribadi kantor. Dia mau dinner gebetan sama siapa gitu ya. Itu dia. Jadi kalau si PA itu biasanya anak gue mau daftar sekolah baru, coba lu cariin sekolahnya kayak gitu. Oh. Di rumah gue pembantunya resign nih, coba lu cari pembantu deh buat di rumah gue kayak gitu. Jadi PA ya? banyak tuh, gue juga pernah nemu sih yang bos kayak gitu, tapi kadang-kadang kayaknya males banget ngapain gue kayak gitu ya. Ngapain gue ngurusin hidup lo gitu ya? Iya, gue kan sekretaris ya, sampai ke personalnya dia gitu. Bahkan kadang-kadang istrinya yang kontak gitu. Tolong dong ini drivernya suruh ke rumah buat jemput, mau nganter kemana gitu. Ih gila lu. Oh, tapi sebenarnya beda gitu, ya? Aneh banget. Hah? Beda berarti ya? Beda lah, Sekretaris sama beda. PA tadi ya? Beda, makanya ada yang kalau di website pencari pekerjaan gitu, kadang-kadang ada yang sekretaris mencakup dengan personal assistant. Kadang-kadang ya personal assistant pasti sekretaris juga karena dia ditaruh di kantor juga dan dia pasti ngurusin pribadinya si bos itu juga. Kayak gitu. Kalau lu sekretaris doang nih? Gue sekretaris doang. Sekarang ya sekretaris Dulu doang. pernah tapi? Dulu pernah bos so ide gitu ya. Sorry ya bos yang ngerasa. Bos yang mana kan lu udah 5 kali. Iya makanya. Jadi ada juga lah ya kadang-kadang yang pernah dapat lah si bos yang
kayak menganggap gue sebagai PA-nya dia, padahal ya gue sekretaris di hire-nya beda loh gitu. Bos beda loh, halo gitu. Beda ya, berarti kan harusnya kalau Beda. PA itu kalau digajinya dari uangnya si bos lah ya, bukan dari uang kantor ya. Kalau PA tergantung, makanya kalau misalkan lu daftar pada saat itu dibilang sekretari dan personal asisten ya udah pasti Include, mencakup include. Tapi kalau misalkan PA biasanya perorangan ya, jadi ya gue punya teman gitu, lu jadi PA gue lah gitu, ya udah gue gaji gitu. Iya, Tapi gue iya. juga ke kantor misalkan gitu, jadi ya beda urusannya. Oh, berarti curang ya yang include gitu ya. Iya kan sekalian. Karena yang bayarnya Paket kantor. hemat tuh. Oh, paket hemat. Tapi masa gak ditambahin sih? Ya gitu lah ya, kadang-kadang ada bos-bos yang kasih buat ongkos ya, ini buat ongkos ya, buat tambahan gitu, ada juga kayak gitu. Tapi jarang sih sekarang. Jarang ya. Udah pada ngerti kali ya mana. Kayaknya ya, mudah-mudahan sih ya kayaknya. Tapi berarti itu kalau sekarang itu cuma dibutuhin sama, tadi kan lu bilang lu megang 3. Satu tuh yang paling 3 ada di direktur utama kan? Ya, satu direktur utama, Dua lagi kan duanya manajer. managing director ya. Jadi ya Kenapa dia nggak milih, bukan milih, ngerekrut sekretaris sendiri masing-masing? enggak, gue kurang tahu deh. Gue kurang tahu. Pokoknya bilangnya ya udah Didi aja gitu. Oh gitu. 3 gaji lu berarti. Iya, satu dibagi 3, Wak. Oh, 1 bagi 3. Satu dibagi 3. Tuh bosnya denger tuh. Satu dibagi 3 bos, harusnya 3 kali bos. Iya ya, karena kan itu kan pasti 3 hal yang berbeda kan, manajernya itu 2 lagi beda kan ngurusin kan, satu bidang apa, satu bidang apa ya. Beda divisi. Iya, seharusnya lu malah nerima laporan dari sekretaris mereka kan untuk ke laporan ke dirutnya kan? Iya betul, iya. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang kalau di perusahaan, makanya kalau di perusahaan yang udah established, sudah gede gitu ya, mereka tuh punya inilah, jadi ya SOP. benar-benar ada fungsinya ya, ada orangnya. Iya. Jadi kebetulan gue pernah beberapa kali kerja di perusahaan-perusahaan yang benar-benar baru, ya itulah makanya dikaryakan kemana-kemana sekalian aja lah lo ini gitu. Iya, Kayak gitu. perusahaan startup biasanya tuh ya, yang baru-baru banget. Oh, kalau sekarang tuh termasuk startup udah stabil? Enggak sih, dia udah stabil lah ya, enggak startup dia. Ya. Nah, Gitu. balik lagi nih ke arti sekretaris itu kan secret gitu tadi lu bilang kan, rahasia. Emang seberapa penting itu rahasianya benar-benar terjaga? Berarti harus orang kepercayaan, harus bisa orang yang benar-benar bisa dipercaya. Iya, bisa dipercaya. Jadi kadang-kadang tuh tricky juga. Jadi biasa lah ya, si bos-bos tuh banyak yang pengen ketemu, internal maupun eksternal lah gitu ya. Kalau misalkan yang di internal tuh kadang-kadang si bos tuh bilang, aduh gue lagi males nih ketemu sama si A gitu. Nanti kalau si A bilang mau meeting sama gue, bilang lah gue lagi ada conference call atau lagi apalah kayak gitu-gitu. Tapi kan yang gitu-gitu gue nggak bisa kasih tahu ke yang bersangkutan kan, gak mau tuh si bos ketemu sama lo, males pasti. kayak gitu. Marah ntar yang ada dia. Iya kayak gitu. Jadi kayak ya gue lagi, si bos lagi conference nanti aja atau gimana lah, cari alasan. Sama lah kayak eksternal itu yang mau ketemu sama si bos kan, biasanya kalau meeting dibawa terus dikasih biaya kartu nama segala macam ya. Biasanya yang dikasih kontaknya tuh kontak sekretarisnya, saya kontak sekretaris saya aja gitu. Jadi nanti sekretaris bos gue gimana sih? Ya udah ngomong, nggak boleh ngeblank. Jadi Bingung. ketika bos lu meeting, iya, jadi sama klien si mungkin atau klien siapa, itu punya sekretaris juga gitu ya. Jadi si sekretaris ketemu sekretaris, mau schedule meeting, agenda segala macam kayak gitu. oh mereka lah yang ngatur lah ya pertemuannya ya. Kayak gitu. Oh iya. Tapi Gitulah. mungkin ya, gue mau bahas lebih dalam dikit aja, lebih dalam. Pasti Tapi kan apa tuh pasti apaan lu tiba-tiba pasti. Kan banyak juga tuh. Nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman dulu kan katanya sekretaris itu jelek bisa ya image-nya jadi, ya, Wak? iya image-nya jelek kayak gitu. Image-nya Gue jelek bingung ya. mau ngomongnya gimana yang halus tapi bener kan? Bener. Itu gimana? Banyak juga sih. Bener atau enggak tuh sebenarnya? Kan lu udah lumayan lama nih. Bener sebenarnya. Oh bener sebenarnya. Tapi tergantung orangnya juga. Personal Jadi personal ya orangnya juga. Jadi banyak teman-teman gue yang sekretaris di kantor-kantor lain tuh yang ngasih, ya kita kalau ketemu gosip lah ya. Iya. Terus kadang-kadang cerita, si bos gue ngasih gue uang jajan loh kemarin gitu. Transfer dia kemarin, transfer apa ya dia kemarin, transfer sekian juta misalkan gitu. Gila baik banget ya bos lo gitu. Tapi ternyata usut punya usut, ternyata ya pacaran sama bosnya. Dinas, ya, dinas, ada dinas lain ya? Iya, ada dinas lain kayak gitu-gitu loh. Oh, Terus tapi- kadang-kadang kayak gitu-gitu lah. Kadang-kadang yang
dapat tiba-tiba handphone baru gitu. Ya kayak sugar daddy gitu. Oh gitu. Tapi si bosnya kayak gitu ya. Advantage-nya kan kayak gitu. Cuma ada yang mau ada yang enggak gitu. Oh, balik lagi ke personal dia ya. Balik lagi ke personal Tergantung orang. kekuatan iman. Iya gitu. Kalau lo tergiur sama duit ya Iya. go ahead aja gitu. Apa-apa juga kalau lo mau. Gue sih ogah. Oh, tapi emang itu rahasia umum jatuhnya. Iya loh, banyak yang emang kadang-kadang tuh orang udah banyak orang yang gue banyak ikut gitu sama bos-bos, sama si bos gue ikut-ikut meeting gitu. Sekretaris lu aku juga yang kayak gitu-gitu loh, yang digoda-godain yang ala-ala om-om gak jelas gitu. Iya, enak gitu ya ininya ngelihatnya. Cuma ya begitulah ya, emang sekretaris ya gitu lah ya. Jadi image-nya emang kayak perempuan yang ya perempuan standby yang ya udah ya bisa aja sama si bosnya yang bisa gitu. Yang mau lah yang ya. mau kayak gitu. Tapi kan ya lo tergantung ketemu sama siapa dulu orangnya. Lu sendiri pernah tuh bukan dicoba ya, maksudnya Di situasi, ya bosnya di situasi itu. mungkin ngegodain lu atau apa gitu. Pernah dong. Pernah? Iya. Terus apa tuh? Banyak. Mau disebutin enggak? Ya terserah itu lu. Mau disebutin enggak? Nanti gue share, gue tag istrinya anjing. Disensor gak nih anjing gue? Agak gue males. Tapi ada banyak. Ya Nggak, maksudnya juga bos, sih. bos lu langsung atau yang lu tadi bilang bos gue langsung. mitranya. Bos gue langsung bener. Oh gitu. Iya kayak gitulah. Yang ada dong. Pernah. Ih, Makanya pindah. makanya pindah. Oh gitu. Kalau yang sekarang enggak ya? Kalau sekarang enggak. Oh, jadi aman Alhamdulillah loh. gitu ya. Sekarang bener-bener. Gue makanya yang sekarang tuh orangnya family man semua. Jadi Oh tapi tiga-tiganya nih bos lu cowok semua? cowok semua. Terus udah gitu mereka yang gak aneh-aneh gitu. Jadi gue pun juga nyaman aja kerja sama mereka. Walaupun mereka friendly gitu. Tapi friendly-nya lu yang gak pernah, yang mereka taking advantage of me. Jadi kayak mentang-mentang friendly, mentang-mentang deket kayak peluk-peluk apa segala macam kayak gitu-gitu yang gak juga. Jadi mereka-mereka ini yang benar-benar profesional aja. Jadi kalau misalkan di waktu luang kita lagi makan siang atau apa ya kayak ngobrol kayak temen aja gitu. Nggak yang aneh-aneh. Emang masih nyoba. muda? Masih muda? Umur berapa bos lu? Si bos-bos yang sekarang ya. Udah 40-an. Udah di atas 40. Udah di atas 40. 2 orang di atas 40, si Dirut itu dia di bawah gue, Wak. Hah? Umurnya setahun. Nerima warisan berarti ya? Bener dong, nggak mungkin dia langsung jadi dirut kalau nggak warisan itu. Dia tuh pokoknya bikin perusahaan itu dari bareng-bareng lah sama sahabat-sahabatnya lah ya. Jadi kebetulan emang kayak orang-orang pinter-pinter gitu. Jadi ya udahlah bikin bisnis yuk gitu ya, bikin lah. Bos-bos gue masih pada muda-muda semua yang dirut-dirut yang atas-atas ya. Masih seumuran gue, di bawah gue 2. Jadi owner kantor tuh ada 3 orang. Di bawah gue 2 orang itu. Iya bener ya umurnya di bawah gue 2 orang, yang satunya lagi di atas gue paling 3-4 tahun di atas gue. Berarti kalau misalnya kampus tuh seniornya ngajak 2 orang junior ya kali ya? Iya buat bisa bikin jadi. Perusahaan gitu ya? Masih under 40-an lah. Oh gitu. Bos-bos gue, mantap lah ya. Berarti anak milenial banget ya, pengusaha milenial ya? Bener. Lu mau gue ceritain kayak yang bos gue itu? Yang mana nih? Yang mana? Tadi kan lo nanya ya ke distract kayak gara-gara apa sih tuh? Iya. Yang aneh-aneh itu yang ngajak itu. Iya, yang itu gimana tuh? Ya, jadi waktu itu gue jadi cara ini deh, caranya dia itu gimana? Hah? Kan nggak mungkin apa emang belak-belakan langsung, lu mau nggak? Yuk sama gue yuk kesini gitu. Jadi awal tuh gue kan jadi project secretary waktu itu. Jadi untuk project di Balikpapan. Balikpapan. Terus gue diajak kok, itu gue baru seminggu join tuh. Baru seminggu kerja? Baru seminggu join di kantor itu. Terus udah gitu gue diajak si bos tuh bilang, minggu depan kita ke Surabaya ya. Kita dinas Surabaya. Terus gue bilang dong, lo kok Surabaya Pak, orang projectnya di Balikpapan, gue bilang gitu. Iya kan saya juga pegang project di Surabaya kata dia gitu. Jadi lu ikut gue aja gitu. Udahlah oke lah, gue ngomong lah sama HR kan. Pak gue diajak ke Surabaya nih sama si bapak ini. Oke enggak gitu. Karena kan gue hiringnya Balikpapan nih. Tapi kalau misalkan dari HR ini oke sih ya udah oke aja gitu. Yang penting ada uang dinasnya aja lah gitu. Fair-fairan ya Wak. Karena saya pergi di dinas kan biasanya ada uang pasti dinas uang saku kan. Iya. Terus udahlah pergilah kita ke Surabaya. Nah sebelum itu si bos tuh minta sama gue kayak, lu pesan hotel ya dari Traveloka atau dari apalah itu.
Tapi yang apa namanya connecting door. Iya, anjing, connecting door. Mau ngapain connecting door? Ya nggak apa-apa lu kunciin aja ntar biar nggak connect. Connecting door kan gue kan kayak bego-bego amat ya, kayak ih ngapain aja connecting door, mau ngapain gitu, emang lu sedekat itu sama gue gitu, enggak juga kan. Terus gue kayak ya udahlah gue pesen hotel, tapi gue nggak pesen yang connecting door. Terus kita sampailah di Surabaya, terus gue ke apa namanya resepsionis, gue check in segala macam. Terus gue bilang sama si mas resepsionis ya, mas ada yang kamar yang ini ada ini nggak connecting door nggak? Nggak ada mbak, kata dia gitu. Ada sih tapi mbak harus downgrade kamarnya, jadi mau nggak gitu. Lebih jelek lah ya. Iya, jadi kalau mau ya udah, tapi nggak bisa dikembaliin uang lebihannya itu. Jadi kalau mau lu downgrade, ada nih connecting door, tapi yang lu pesen itu nggak ada connecting door. Gue kayak ya Allah alhamdulillah banget ya. Seneng loh ya. Iya. Terus gue bilang sama si resepsionis ya, mas kamarnya tolong yang jauh ya, gue bilang gitu. Si mas-masnya udah ketawa. Bisa request. Iya, mas-masnya udah ketawa-ketawa kayak udah paham gitu kali. Udahlah, gue kasih lah tuh kunci ini pak, kuncinya. Terus gue bilang sih sama bos gue, nggak ada pak connecting door. Kalau misalkan emang connecting door, bapak kamarnya mesti downgrade, mau nggak gitu. Nah dia langsung ngambil kunci itu dari kamar gue. Ya udah dong. Tampangnya gimana tuh? Biasa aja dia sambil main handphone, kayaknya nggak denger tuh ya. Oh iya. Nyampe lah di lift, pas di lift, tapping lantai emang selantai sih. Terus dia nanya tuh sama gue, kamar berapa di? Terus gue lihat lah, pokoknya gue tuh kamar berapa kosong berapa, dia tuh berapa belasan lah, berapa belas gitu. Jadi kayak keluar lift dia ke kanan, gue ke kiri gitu. Oh, dia bisa. Mikir kali itu ya, kok connecting door jauh Lewatin berapa jauh pintu? jauh banget gitu. Terus akhirnya ya udah, dia bilang ketemu di itu ya, di lobi 30 menit lagi karena waktu itu gue tuh nyampe Surabaya tuh jam 10 malam, which is siapa namanya restoran hotelnya tuh udah tutup. Jadi mau makan malam di luar. Terus gue bilang ya udah oke, ketemu 30 menit lagi. Ya udah gue ke kamar beres-beres segala macam, ganti baju, gue ke bawah lagi. Terus pas di lobi, dia udah nyampe tuh di lobi tuh. Pas di lobi dia kayak ngelempar amplop gitu ke muka gue. Seriusan? Iya, terus dia bilang, saya nggak suka ya kamu saya nggak suka ya kerja sama orang bohong, kata dia gitu. Gue ambil lah tuh amplop, gue pikir apa gitu ya Wak. Lu tahu kan kalau nginep di hotel tuh kayak ada kartu ucapan selamat datang Bapak ini, selamat menikmati di hotel kami yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Itu kartu itu si amplopnya. Gue pikir gila, di kamar gue juga ada nih kartu. Kenapa? Apa yang salah gitu. Terus siapa namanya si bos? Gue ambil itu terus gue bilang, bohong apa ya Pak? Gue bilang. Terus dia kayak nggak peduliin gue ngomong, dia langsung masuk mobil banting pintu gitu. Drivernya kan driver kantor juga tapi yang cabang Surabaya kan. Terus di mobil tuh dia gak ngomong apa-apa, bener-bener kayak diem. Tapi lu naik mobil bareng nih? Iya naik mobil bareng, tapi dia naiknya di depan. Oh lu tuh main bos di depan? Gue di belakang ya, dia lagi kesel kali sama gue, kan jadi berasa gue yang bosnya ya. Iya kan kebalik, biasanya sekretaris Dia samping supir. bodyguardnya gitu, sama driver. Dia ketawa dia. Terus udah gitu pas nyampe di tempat makan, baru tuh dia ngomong, saya nggak bisa nih dikerja sama kamu nih kayak gini. Kamu tuh bohong-bohong kayak gini baru pertama kali kerja, kata dia. Terus gue bilang, bohong apa sih Pak gitu. Saya kan minta kamu ini connecting door, kata dia gitu. Loh tadi kan saya udah ngomong sama Bapak nggak bisa, harus downgrade dulu. Tapi Bapak ngambil kunci di tangan saya. Ya saya pikir Bapak setuju, ya udah kan kita ke lift, gue bilang itu ke kamar. Terus kenapa Bapak baru komplain sekarang? Gue bilang itu, nggak bisa nih saya kerja sama orang-orang bohong kayak gini, nggak bisa saya kerja sama kamu, kata dia. Kesel kan gue kayak gue nungguin aja dia mau ngomong, gue tahu gitu maksudnya. Gitu ya? Nah, gue tahu maksudnya apa kayak gitu. Tapi gue pengen nunggu aja apa sih yang pengen lu omongin ke gue tuh, lu coba ngomong ke gue tuh gimana? Lu tuh pengen tidur sama gue kan gitu, tapi caranya begini amat kayak gitu loh. Kayak langsung minta connecting door apa, gila gue baru seminggu join ya. Kalau gue mau kan gue gak mau. Emang jelek dia? Bukan tipe lu ada ya? Kayak pangeran kodok lo tau gak? Pangeran. Kalau dicium kan kalau dicium kan jadi pangeran ya. Kalau dia enggak jadi gitu. Kodok aja terus gitu. Kasihan banget. Gue kira ganti malah jadi kodok ya tadi manusia. Kayak gitu. Terus baru tuh dia ngomong, saya tuh minta connecting door tuh biar lebih dekat sama kamu. Dalam hati gue alasannya tuh. Iya benar alasannya tuh. Alasan kerjanya apa tuh? Hah? Alasan profesionalnya apa? Connecting door. Itu gara-gara saya mau dekat sama kamu, lebih dekat sama kamu. Saya tuh
baru ketemu sekretaris yang pinter, bisa diajak ngobrol tuh enak, bisa kerja segala macam. Saya tuh pengen lebih deket sama kamu kayak gitu. Ih, SKSD kamu ya. Ngapa nggak mesen? Gitu. Kalau pengen deket mesen aja kayak kamar twins gitu kan. Iya, sekalian Ketahuan aja deket twins banget. gitu ya. Lu sebelahan sama gue Iya. gitu. Kayak gitu. Terus ya udah gue diem aja kan. Gue kayak hanya pengen gue pukul palanya. Hebat. Kesel gue. Ya, mungkin dipikir dia tuh gue sekretaris pada umumnya gitu Iya, yang kebanyakan sabi lah gitu ya. Yang sabi. Ya yang kebanyakan. Kalau lu mau cewek, kan lu harusnya pesen aja yang cewek-cewek BO bayar, tapi jangan lu maunya di hire Dibayarin jadi kantor. sekretaris terus digaji kantor. Ih, Anda pelit banget loh, Bos. Gak modal ya. Mana kameranya? Nih, kamera lu yang Bos. ini. Kamera gue yang ini. Iya. Bos, lu inget gak? Bayar anjir. Emang waktu itu bos lu umur berapa tuh? Waktu itu bos gue umur udah 40-41 kayaknya ya. Umur gadun ya. Umur-umur gadun ya. Tapi gak punya duit, tuh jangan jadi gadun deh kalau gak punya duit. Sebel gue kayak gitu. Terus padahal jabatannya project manager ya. Project manager emang kalau di project emang paling tinggi sih. Paling gede ya. Tapi paling dia kalau atas ke lah. head office dia masih banyak atasannya Atasan lagi, kayak benar, gitu. benar. Kayak gitu-gitulah. Terus ya udah akhirnya gue celutukin aja langsung. Bapak mau tidur sama saya? Nggak bisa Pak, gue bilang gitu. Saya kan punya suami pada saat itu Cie. Udah nggak. Lu janda apa gimana? Punya Udah suami maksudnya single. gimana nih? Gue udah Pacar? single sekarang. Oh, Dulu iya. punya suami. Iya. Terus saya punya suami Pak, nggak mau, gue bilang gitu. Terus ya kan kamu juga tahu saya punya istri, punya anak lah. Gue dalam hati makin pengen gue getok nih palanya. Enak banget gitu kerongkongannya ngomong gitu kan. Ya udah terus Bapak kalau mau tidur sama saya nggak mau. Saya nggak mau, gue bilang gitu. Bapak kalau misalkan emang mau cari yang kayak gitu ya udah, saya dipecat aja. Saya cari yang lain, cari yang bisa kerja, yang bisa diajak tidur juga sama bapak, gue bilang gitu. Lagian juga Pak, saya kan interview di sini juga ke kantor loh, tes ABC, tesnya lengkap sesuai lah gitu. prosedur lah Sesuai ya. prosedur gitu. Gue bukan yang bener-bener ketemu sama lo di klub terus lu kerja sama gue deh kayak gitu. Iya. Kayak gitu loh, beda loh. Gue well dressed, baju gue yang gak aneh-aneh, yang gak V-neck yang kebuka sampai sini juga gitu kan. Itu mah dibuka kancingnya semua kali ke meja. Iya kayak gitu. Maksud lo apa kayak gitu kan, enggak. Gue gak mau juga, mukanya dia jelek juga. Ih maaf ya. Oh, kalau ganteng mau emang. Kalau Kalau ganteng ganteng mau juga ya. gak mau. Waktu itu gue udah punya suami. Oh, Kalau gue kirain. single mungkin boleh gak Masih mau mikir gak ya? ya, masih mikir ya. Enggak bercanda. Kayak gitu. Ih gue jaim banget ya Wak. Enggak apa-apa lah, image kan mesti dijaga emang. Kayak gitulah Gitu. pokoknya. Terus tapi abis itu bener langsung dipecat lo? Lu dipecat atau ngundurin diri? Abis itu gue tuh di Surabaya 4 hari. Jadi besok harinya 4 hari ngambek-ngambekan tuh, ngambek-ngambekan lo iya diem. 4 hari terus udah gitu pas besokannya gue mikirin gila gue besok pagi mesti sarapan, mesti kerja sama dia gitu. Iya. Ketemu sama si muka kodok itu kan kayak anjing males banget. Tapi ya udah lah ya kan gue kerja gitu. Terus udah pagi-pagi sarapan ketemu di restoran kayak ya pagi Pak ya good morning, makan apa dimakan apa, udah kayak nggak ada Kayak nggak ada kejadian masalah. apa-apa ya kayak gitu. Terus ya udah gue belaga bego aja kan. Ya udah Pak ini bla bla segala macam. Udah gue coba dibuka laptop segala macam, udah mulai kerja lah kita. Terus udah gitu pas pulang ke Jakarta itu gue bener-bener blast dicuekin sama bos gue 2 minggu kayaknya. Apa yang dia nih? Sama doi itu. Tapi emang lu jadi sekretaris dia atau? Gue jadi sekretarisnya dia. Oh. Bener-bener gue dedicated untuk sekretaris, project sekretari untuk dia itu, si bapak itu. Kayak gitu. Bener-bener, jadi kan gue project, jadi ada kantor project sendiri. Terus ada head office-nya juga. Iya. Jadi selama 2 minggu dia nyuekin gue, dia ke head office, dia gak pernah ke kantor project. Gue WhatsApp nih. Kalau kayak gitu wajar lah ya, mungkin dia punya urusan apa di Iya. head office gitu. Tapi gue WhatsApp nih kerjaan Pak, ini perlu minta tanda tangan Pak, ini minta di review segala macam, bener-bener di-read doang kayak koran WhatsApp gue, di-read doang. Gue nggak peduli ya orang ini kerjaan, kok gue nggak nanya Bapak udah makan apa belum gitu, males banget. Yang ngapain juga? Iya kayak gitu loh, dicuekin kayak gitu, terus gue pikir juga ya udahlah bodo amat gitu. Datanglah dia ke kantor setelah 2 minggu itu, terus HR-nya manggil gue. Didi ke kantor saya, ke ruangan saya gitu. Udahlah gue ke ruangannya si HR. Si HR bilang, lu gue pindah ya ke, itu kan kontraktor ya. Jadi ada kliennya, ada waktu itu si kliennya itu nge-hire advisor lah, perusahaan lain lah.
Terus jadi di lantai ini ya sekarang, jadi lu assist untuk si yang advisor itu berbarengan sama ada beberapa klien lah di situ gitu. Jadi lu assist di situ ya gitu. Ya udah akhirnya gue pikir oh ya oke Pak, gue oke aja kan, oke Pak gitu. Terus tapi nanti lu juga masih ini kok, masih apa namanya support si bos kok, tapi dari lantai yang beda ya gitu. Jadi ada 2 lantai di gedung itu. Itu dia malu apa gimana nggak mau ketemu? Kayaknya malu ya, gue lepeh gitu. Nggak mau gue sama dia, males banget. Mungkin sebelumnya yang dia sekretaris dulu mungkin mau kali ya. Jadi kayak udah lu pukul rata aja gitu. Ngapa diganti kalau dia mau? Gue gak ngerti kenapa. Daripada dia ribut lagi ngelobi lagi dia diulang kan? Iya. Aneh juga tuh orang. Nggak tahu juga, banyak maunya kali dia, nyebelin. Kayak gitu ya. Dia ya udah, gue pindah lah ke lantai baru itu yang which is manusianya kebanyakan bule, terus juga nggak ribet lah. Jadi ya udah, ke fair-fairan aja ya. Lu kerja ya, gue kerja. Kalau gue minta tolong sama lu ya gue panggil, kalau enggak ya udah kayak gitu doang. Iya gitu. Tapi mau berapa lama tuh bertahan di kantor yang ada bosnya itu? 7 bulan. Oh 7 bulan doang? 7 bulan aja. Abis setelah dari gue pindah lantai, gue pikir kan udah selesai. Tapi ternyata kayak kerjaan-kerjaan. Jadi gue ada ngasih report ke si klien itu, ke si bos gue juga tuh. Jadi banyak tuh kayak compare yang akhirnya tuh dia nge-hire sekretaris baru. Oke. Jadi dia punya sekretaris baru lah ya. Jadi dia kayak nge-compare gue sama dia gitu. Terus gue statusnya kayak disalah-salahin terus. Jadi apa yang dikerjain tuh salah gitu. Oh, dibilangnya kerjanya nggak becus lah gitu. Iya kayak gitu. Gue pikir kan kayak gila. Emang lu doang yang bisa ngasih gue kerja gitu. Males banget. Tapi lu nggak lu laporin tuh masalah kejadian itu? Alasannya nggak masuk akal kayak gitu. Gue laporin ke HR-nya kan akhirnya. Cuma kata HR-nya, udah lah Mbak emang begitu orangnya. Males banget gak tuh. HR-nya kayaknya takut sama dia. Bestie kayaknya dia, mereka berdua. Cowok juga. Jadi kayaknya saling cover-mengcover. Gak tahu juga lah ya. Tapi yang gue dapet setelah gue laporin kayak gitu. Jadi gue kayak kurang puas. Kayak kantor apa sih lo? Kantornya namanya gede tapi kok dalamnya kayak gini gitu. Apa tuh namanya? Pokoknya karya-karya lah. Banyak kantor nama karya-karya. Ya pokoknya karya-karya lah. Golkar juga golongan karya. Kayak gitu. Oh iya. Begitu ya. Tapi cuma sekali itu doang kejadian selama 8 tahun lu kerja di dunia sekretarisan. Jadi ada lagi setelah itu gue join di kantor Kelapa Sawit. Gue di situ jadi sekretaris, jadi corporate secretary. Si bos direktur utamanya banyak tuh si klien-kliennya dia yang datang atau partnernya datang. Terus biasalah mereka yang gimana kliennya kebanyakan. Ya. Tapi sih ya itu nanti gue ceritain lagi, ada part selanjutnya. Oh gitu. Kalau rame lanjut part 2. Iya, TikTok lu. Kayak gitu. Iya. Itu apaan tuh? Ya udah itu. Ketawa banget kan itu waktu yang udah berjalan maksudnya. Udah 35 menit gitu. Kayak gitu. Gampang ke distract lu ya? Iya, gampang ke distract gue. Kayak gitulah. Pokoknya banyak klien-klien yang Didi sama saya aja jadi istri kedua. Kalau dia langsung jeder itu gitu. Mendingan gitu ya, entah bercanda atau serius gitu ya? Iya, jadi mungkin kalau gue mau mungkin dia alhamdulillah gitu. Kalau gak mau ya bercanda gitu. Tapi sering tuh. Gue kan kesel ya. Berkali-kali. Iya, berkali-kali dia aja tuh orangnya udah tua lagi, aki-aki gitu. Terus gue kayak, Bapak emang punya apa? Emang Bapak kaya? Kayaknya enggak deh, gue gituin aja. Sebel gue. Apa sih lo? Sebel gue. Tapi emang ya sekretaris harus cewek gak sih menurut lo? Enggak juga sih. Jadi ada. Pernah ketemu? Pernah sekretaris cowok. Jadi, bosnya apa tuh? Cewek cowok? Apa? Bosnya apa? Bosnya cowok. Oh tetap cowok juga ya. Waktu itu gue kebetulan beberapa kali jadi banyak komunikasi sama satu company sama sekretarisnya si laki-laki, bapak gitu. Jadi dia ada beberapa divisi yang sekretarisnya itu si laki-laki. Oh gitu. Iya. Berarti sebenarnya tergantung bosnya ya, mau milih lawan jenis kah atau enggak gitu ya? Iya, tergantung bosnya sih. Tapi nggak tahu sih ya. Biasanya sih rata-rata kalau misalkan bosnya laki, sekretarisnya cewek biasanya. Yeah. Kalau bosnya cewek, ya sekretarisnya biasanya laki-laki. Emang gitu ya, sampingan ya? Iya, tergantung aja. Tapi ada kenalan tuh sekretaris laki yang digodain sama bosnya juga? Nggak tahu lagi gue. Yang itu gue nggak tahu. Juga lagi. Anjir, males banget. Takut lah, takut. Tapi emang berarti lu
menyanggah lah berarti ya. Kalau emang dunia sekretaris itu ada sisi gelapnya kayak gitu lah ya. Iya. Jadi memang banyak lah ya. Gue nggak menyanggah sih. Jadi emang makanya balik lagi tergantung orangnya lah. Personal. Iya pasti sekretaris, kebanyakan sekretaris nih yang kerja jadi sekretaris pasti kayak nggak pernah ngalamin itu lah. Pernah ngalamin itu. Jadi ya tergantung dianya mau terima atau enggak ya gitu aja sih. Tapi gue sih alhamdulillah enggak ya. Karena ya gue mau kerja aja sih. Gue males gue drama-drama di kantor gitu Wak. Kayak Belum lagi jadi omongan ya. kayak kurang jauh gitu mainnya kan. Iya. Sama ntar kan juga bingung kan. Apalagi kalau yang tahu tuh pasti ini yakin di dinas nih. Enggak kayaknya gitu-gitu kan Iya pasti kayak ya. gitu. Terus juga kebanyakan bos-bos gue kan udah punya bini semua. Males banget gue jadi cewek simpenan gitu. Bukannya kebanyakan bos sudah punya berkeluarga ya? Apa? Bukannya kebanyakan bos emang berkeluarga pasti kan? Iya banyak makanya. Ya makanya tergantung aja lu mau terima apa enggak gitu. Banyak sih. Banyak berarti ya. Parah juga. Tapi emang sebenarnya kalau pengen jadi sekretaris yang benar gitu. Soft skillnya tuh apa sih yang mesti diperluin gitu. Kalau lu pengen jadi sekretaris yang benar. Kan berarti kalau yang benar tuh gampang tuh. Sabi aja gitu kan. Iya sih. Ya kan kayak sabi aja. Yang bener ya berarti ini ya. Kalau yang gak bener kan berarti istilahnya kayak sabi aja selama seenggaknya lu masih bisa kerja dikit juga gak masalah gitu kan. Berarti apa tuh kalau yang benar untuk yang sekretaris benar gitu kerjanya apa tuh? Yang bener ya. Yang mesti dipunya gitu soft skillnya. Soft skillnya lu harus teliti sih. Lu harus detail, lu harus teliti karena kadang-kadang dari divisi-divisi lain itu ngasih dokumen ke lu kan sebelum ke si bos. Itu kadang-kadang minta tanda tangan dong si bos gitu. Kadang-kadang kolom tanda tangannya itu nggak ada namanya atau namanya salah atau tanggalnya salah. Harusnya lu tanggal apa ini mengenai apa itu ada yang typo kayak gitu-gitu. Terus ya kayak gitu-gitu loh. Jadi tugas bener lu tuh untuk mengecek ngesortir setiap lembaran. Iya benar. Jadi kayak benar sebenarnya tergantung bosnya sih, tapi harusnya sih kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke si bos tuh benar-benar kayak udah final aja. Bos ini dari si ABC minta tanda tangan kayak gitu. Jadi dia benar-benar udah ngelihat hasil akhir, dia udah tanda tangan. Jadi dia malah bete tuh kalau misalkan dia udah tanda tangan, tiba-tiba revisi. Kenapa revisi tanggalnya salah? Alah. Kayak gitu. Kenapa revisi? Ya, apalagi kalau namanya salah gitu. Kok nama gue beda? Kenapa dia gak kenal sama gue? Kata dia yang gak gaji. Gila kayak gitu-gitu. Pernah lu dimarahin paling parah apa tuh dulu? Pernah? Ketika jadi sekretaris lu dimarahin gitu? Pernah sih waktu itu gara-gara apa ya? Udah lama sih. Itu emang bos gue lebay sih kayaknya. Jadi waktu itu mau pindah kantor. Terus kantornya itu dia punya gedung sendiri lah. Tapi 6 lantai. Terus waktu itu gue lagi mau ngisi lantai 3. Jadi ada furniture yang akan datang lah. Gue udah tuh kontak si sapam di bawah, bapak nanti mau ada truk ya furniture dari sini gitu, mau masuk jam sekian tolong dibukain, tolong di assist aja parkirannya, karena parkirannya emang gak begitu gede waktu itu. Terus gue udah bilang sama OB-nya, gue udah bilang sama atasan gue. Jadi waktu itu atasan gue, bosnya ada 3 juga, bosnya ada 4. Banyak loh sekali kerja bos ya. Jadi waktu itu bosnya ada 4, jadi gue sekretaris si 1 orang ini. Oh 1 orang doang. Yang gue marahin gue tuh si bos yang lain gitu. Terus akhirnya udah oke, semuanya udah oke, terus masuklah itu si truk datang. Jadi pas masuk lobi utama, di belakang lobi utama meja resepsionis tuh ruang meeting. Si bos yang satunya lagi tuh lagi meeting lah. Terus ganggu berarti ya? Sebenarnya enggak sih, jadi ada 2 pintu lah. Jadi kita berisik-berisik itu enggak kedengeran sebenarnya. Jadi kita ngelewatin lift bareng, kita masuk ke atas, tiba-tiba dia keluar mau ngerokok. Bingung lah dia. Apaan nih kardus gede-gede gitu. Bilang, panggil siapa nih? Si Didi Pak, Didi gitu. Didi yang manggil, Didi yang pesen ini furniture. Dipanggil gue ke bawah. Terus udah gitu, ke bawah lah gue ke resepsionis. Dia bilang, kamu kayak gini main masuk-masukin aja furniture segede-gede gini gak lapor ke saya, kata dia gitu. Lah orang atasan gue bukan dia, gue udah lapor ke atasan gue lah ya. Ke semua istilahnya menurut gue pada saat itu gue udah bener lah ya. Gue udah ngasih tahu Sapam, udah ngasih tahu OB, udah ngasih tahu bos gue, sama udah ngasih tahu bagian divisi terkait yang general support itu yang ngurus-ngurusin. Jadi memang waktu itu dia punya sekretaris sendiri, jadi harusnya. Dan dia juga waktu itu bagian keuangan kan. Jadi itu bukan buat barang buat dia kan? Bukan. Nah makanya ngapain lapor dia? Beda lantai juga dia tuh. Terus tiba-tiba dia marah-marah gitu. Kamu emang
mau tanggung jawab kalau di dalam kardus itu ada mayat. Gue udah apa mayat? Apa bapak? Kayak gitu. Apa di mayat, Terus udah gitu nggak lama si orang-orang di ruang meeting keluar tuh Cong. Jadi gue kayak dimarah-marahin di depan itu mereka itu kayak lo tuh kayak gitu-gitu kan. Gue cuma iya aja kan, iya pak ya gue mau ngapain ya. Cuma si orang-orang yang keluar dari ruang meeting jadi kayak berhenti nggak ngelewatin gue sama si bos gue pada saat itu. Nggak enak kali ya, gue lagi dimarahin jadi mereka berhenti dulu gitu. Masih lewat tengah-tengahnya kan kocak. Iya kayak permisi gitu. Kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue kayak bilang sama bos gue dimarahin nih sama partner lo gitu. Kenapa ya begini. Ya enggak kok, nanti gue yang ngomong deh gitu. Tapi ya udah keburu dimarahin kan, jadi ya udahlah. Terima aja ya. Gitu terima aja. Tapi emang si bos itu memang terkenal pemarah sih. Jadi gue kayak ya udah aja lah ya. Emang Lagian juga kalau gitu ya? kerja jadi sekretaris nggak boleh baper juga. Oh gitu? Iya, karena kan ngikutin moodnya si bos juga. Oh bener-bener kayak ngedidik bayi, ngerawat bayi Iya, lah ya? kayak punya pacar gitu lah. Oh gitu. Sebenarnya kayak punya pacar. Jadi Berarti kayak apa skill utama jadi sekelas harus jago lu harus bikin mood swing? Nggak, lu harus bisa baca suasana lah. Oh gitu. Kadang-kadang si bos lagi bete nih kan, lu tahu nih si bos lagi bete. Terus si ada orang yang mau ketemu sama si bos mau minta duit misalkan gitu. Kayak nanti aja dia minta approvalnya nanti aja jam 3 lihat mood dia baik dulu, lagi kumat gak ya enak gitu, lagi gak enak gitu. Kayak gitu. Oh seribet itu ya. Iya. Tapi kalau untuk sekretaris itu gajinya berapa sih? Kurang lebihnya? Variatif sih sebenarnya, cuma pasti di atas UMR lah. Pasti ya, harusnya ya. Pasti di Karena jabatannya lebih tinggi daripada admin biasa atau apa kan iya ya? dia. Jadi biasanya sekretaris itu dia jadi divisi-divisi lain itu dia punya admin sendiri, punya admin masing-masing lah. Jadi si sekretaris itu benar-benar kayak ngurusin keperluan si bos itu di kantor itu. Jadi urusan perkantoran itulah ya. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu lah ya. Berapa tuh? Kira range-nya berapa tuh? Yang paling kecil berapa Range-nya. untuk jadi sekretaris? Yang gue tahu ya, tuh mungkin dari 7 juta sampai nggak tahu. Ada yang Sampai nggak tahu sampai tuh. nggak tahu. Jadi yang maksudnya yang sampai nginep connecting room apa bagaimana? variatif. Jadi ada yang gue Nggak, dulu maksud gue ya, yang tertera di inilah. Tertera di perusahaan gitu. Beda lah. Kita nggak ngomongin masalah tips atau bonus. Oh iya, tahunan. beda-beda. Makanya yang gaji bulanan aja. Iya, Plus tunjangan jabatan dan dari lain. 7 sampai bisa sampai 18 juta. Ada teman gue yang dapat 25 juta. Ya memang itu company-nya bagus Besar sih, ya, besar udah gede gitu. lah ya. Oh berarti Kayak gitu. ya pasti minimal tuh 7 juta lah ya walaupun itu startup atau apa ya. Tapi kalau yang gede, Tapi gue nggak tahu ya kalau startup sekarang kayaknya nggak pakai sekretaris deh. iya nggak digaji ya, kagak ada. Curhat ya. Dia bikin sendiri, dia kerja sendiri ya saya kalau startup tuh. Approval sendiri. Kamu approval gitu. Oh. Datangan sendiri, koreksi sendiri gitu udah. Segituan berarti emang ya, kalau pantesan banyak yang mau jadi. Tapi kalau lu sendiri latar belakang pendidikan apa? Gue latar belakang pendidikan tuh gue S1 PR gue. Bisa jadi sekretaris ya berarti. PR, Nggak harus. Public Relation. Kan ada kan sekretarisan ke apa sih nama? Ke sekretariatan. Ya. Emang ada perusahaan Kampus yang jurusan itu. Jurusan ada khusus untuk itu ada. Kalau lu lebih ke PR. Gue beda, gue PR. Oh, berarti bisa masuk. Emang enak berarti PR bisa kemana-mana ya? Kayak gitu. Jadi Mungkin kan ya apa? ada advantage-nya juga kali ya. Gue jadi dari orang komunikasi ke sekretaris. Karena ya banyak ketemu sama Iya. manusia-manusia lain lah ya dari luar-luar kayak gitu. Terus juga lu tahu lah gimana harus gimana harus bertindak. Lu lagi kayak gini lu harus gimana, lu lagi kayak gitu lu harus kayak gimana, kayak gitu. Benar-benar harus baca situasi lah ya intinya ya. Mungkin Dan peka ya Wak, harus peka juga tuh. peka gimana? Nah, kayak gimana ya? Kayak misalkan mau ada signing ceremony nih misalkan. Terus bos lu udah maju nih. Kita kan berdiri di dekat meja nih. Ngecek aja dilihat kanan kirinya kok gak ada pulpen ya gitu. Lu mau signing ceremony gak ada pulpen, lu mau pakai apa? Lipstick gitu kan. Ya udah akhirnya Tahu kayak cap jari. Iya, cap jari gitu. Ya udah akhirnya kayak gue buru-buru aja kayak pulpen gitu. Biasanya kan kalau signing ceremony gitu pulpennya beda lah ya. Yang bagus lah ya. Iya, yang nggak mungkin standar pilot kan. Iya kayak gitu. Mana-mana pulpen kayak gitu. Kadang-kadang gue juga ada standby pulpen buat dia tanda tangan kayak gitu. Jadi ya udah tanda tangan lah kayak gitu. Mesti bener-bener detail peka lu harus apa gitu. Kayak misalkan mau foto nih. Terus
kita ngelihat dari belakang kameramen kan kayaknya miring tuh gitu. Dasinya. Kayak ngasih kode pak ini nih kayak gitu-gitu. Emang bisa kena omel tuh misalnya, kok saya foto kamu gak ingetin dasi saya ke belakang gitu. Bisa, iya deh. Enggak sih ya. Cuma kan gak enak aja kan kita pengen bos kita kelihatannya bagus lah. Jadi kayak image-nya juga bagus lah ya. Kayak gitu. Mungkin terakhir nih, ada gak pesan-pesan mungkin orang. Kok udah terakhir sih Wak? Bentar amat. Bentar lu mau 5 jam. Cepet banget. Buat orang-orang yang pengen jadi sekretaris gitu. Apa gitu? Tips-tipsnya. Tips-tipsnya. Apa ya? Selain bisa di lobby. Iya, jangan gampang mau di lobby lah ya. Oh gitu Lu ya. cari duit, lu kayak soalnya kalau misalkan udah nih lu ketemu sama si bos yang bisa, yang mau lu treat kayak gitulah. Terus lu udah masuk ke dunia gitu, lu udah tahu pasti enak dong. Lu duit pasti banyak. Ngalir terus gitu ya. Ngalir di luar terus gaji, bonus kan? segala macam gitu. Tapi si bos itu kan banyak relasinya. Dia kan laki-laki atau perempuan ya, manusia itu kan pasti cerita lah. Si sekretaris gue ini loh, itu loh kayak gitu-gitu. Jadi nanti once lu pindah ke another company, ke company lain, jadi image lu takutnya jelek. Emang bisa gitu? Soalnya kayak biar perjanjian kita sukses nih gue kasih sekretaris gue sejam gitu. iya, kayak nggak tahu gue belum anjing jual beli, tai banget, kayak gitu. Terus juga lu jangan manja lah ya, jangan manja dalam artian kayak lu harus lembur, lu harus apa, lu harus ngikutin jam kerja bos lu masih di kantor. Oh nggak ada jam operasional ya berarti? Ada sih ya, jadi dari jam, tergantung dari jam 8 sampai jam 5 atau Kan berapa. itu pasti jam Nah, gitu. kantor. Tapi kadang-kadang si bos kan mau lembur ya, jadi lu juga harus standby. Jadi ya lu Waktu lebih fleksibel jam kerjanya. waktunya fleksibel gitu. Terus juga di WhatsApp standby handphone 24 jam, kayak lu jangan ngeluh aja. Kayak gitu-gitu. Pasti lu digangguin kok sama bos lu, jangan khawatir. Walaupun hari libur? Iya. Oh sesusah itu sekretaris ya? Oh, itu aja sekretaris ya, apalagi personal assistant ya? Nah itu makanya. Itu aja sekretaris, yang personal assistant benar-benar kayak digangguin banget Di kayaknya. sampingnya kayak tidur ya? Iya kayak mau bobo aku capek. Kayak gitu. Oh iya. Gitu Itulah. ya. Mungkin kalau buat bos-bos, Bos-bos lu udah Ada punya, pesan-pesan? kan lu kalau udah punya bini, binilah aja ya Wak. Sekretaris lu buat kerja gila. kalau mau diminta pesenin sama Soalnya sekretaris gak gitu ya? semua perempuan bisa stand up buat dirinya sendiri, kasihan yang gak bisa nolak gitu. Oh, Kayak yang- kasihan yang gue mau dong tidur sama lo gitu, terus dia ketakutan gitu sekretarisnya kayak ya udah deh kayak gitu loh, Ketakutan takut dipecat, takut ketakutan namanya dibikin jelek gitu. iya kayak gitu-gitu loh. Padahal kan lu nolak aja. Berarti buat sekretaris yang emang nggak mau, yang pengen kerja bener cuman kerja, ya tolak aja, nggak usah takut dipecat gitu ya. Iyalah, kayak betul. Tapi kalau bener kata lu kan tadi lu bilang banyak tuh circle-nya. Mm-mm. Ya bukannya jadi bakal susah dia nyari kerja lagi. Apa tuh? Ya misalkan tadi dia nolak tuh, terus bosnya punya power banget gitu. Enggak lah, orang dia salah kok. Ya walaupun salah kan, tapi kan dia punya power banget gitu kan. Soalnya nggak ada bukti konkretnya. Berarti lu jangan kerja di bidang itu Sekretaris lagi. ya? Enggak, maksudnya bukan bukan di bidang sekretaris, biasanya kan Perusahaan bergerak dalam apa? bergerak di bidang apa gitu. Misalkan lu advertising gitu. Biasanya kan orangnya itu aja Iya, gitu. pasti sih. Construction itu aja, oil and gas itu aja biasanya gitu. Ya lu pindah aja. Jumping. Bidang pekerjaannya lah ya. Lagian enggak kok, banyak kok yang tetap mau hire lu, tenang aja. Nggak usah takut lah ya, rezeki ada ya. Nggak usah takut. Iya. Oke, ini mungkin udah lama, udah hampir sejam. Baterainya kayaknya udah habis memorinya. Gue berantakan. Mungkin terakhir. Aduh. Udah. Isi. Terakhir nih di. Apa Ya kan lu pernah nonton kan di situ sambil ngobrol. Iya, Biasa ada benar. Gue ya? seremoninya, iya dong. Iya Allah, akhirnya. Udah belum? Udah Di lah. cheers ya? Enggak cheers dong, tuangin kan gak di. tuang. Pas cheers kan kita minum. Oh iya. Oke, thank Udah? you. Udah. Mungkin cukup itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.